Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Diki Chandra Dinata dari kelas 10 MIPA 3 absen 10. Sekarang kita akan membahas tentang materi biografi. Apakah kalian sudah pernah membaca biografi? Milik siapa? Apakah mungkin Presiden Soekarno, Presiden B.J. Habibie, R.A. Kartini? Jadi, kita akan membahas tentang biografi. Nah, teks biografi adalah teks yang berisi tentang kisah atau cerita perjalanan hidup tokoh. Teks ini bisa menceritakan seputar kelebihan, kekurangan, dan masalah dalam kehidupan tokoh. Teks biografi bertujuan untuk menceritakan kisah hidup seseorang yang bisa menjadi teladan banyak orang. Hal-hal apa sih yang dimuat dalam teks biografi? Ada beberapa hal penting yang umum dibahas pada struktur teks biografi, antara lain latar belakang keluarga tokoh, riwayat pendidikan tokoh, riwayat pekerjaan tokoh, prestasi tokoh, informasi lain yang mendukung biografi tokoh. Nah, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Berikut merupakan ciri-ciri dari teks biografi, diantaranya 1. Berisi fakta kisah hidup tokoh yang ditulis. 2. Berbentuk narasi yang ditulis dengan gaya penulisan yang semenarik mungkin. 3. Bersifat inspiratif sehingga dapat mempengaruhi pembaca. 4. Berisi motivasi sehingga dapat dicontoh pembaca. 5. Memiliki kesan dan pesan dari tokoh yang ditulis. 6. Memiliki struktur baku yang meliputi orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Jenis-jenis teks biografi. Jenis teks biografi dibagi menjadi 5, yaitu 1. Berdasarkan penulisnya. Biografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang lain. Autobiografi bila kisah hidup seseorang tersebut ditulis oleh orang itu sendiri. Yang kedua, biografi berdasarkan isinya. Biografi berdasarkan isinya dibedakan menjadi 2. Yang pertama, biografi perjalanan hidup. Bila dalam teks biografi dikisahkan perjalanan hidup atau bagian-bagian perjalanan hidup yang berkesan mengenai tokoh tersebut. Yang kedua, biografi karir. Bila dalam teks biografi hanya membahas perjalanan karir para tokoh tersebut hingga mencapai sukses. Yang ketiga, berdasarkan isinya. Berdasarkan isinya, teks biografi dibagi menjadi 2 jenis, yaitu 1. Authorized biography. Bila teks biografi tersebut penulisannya mendapatkan izin atau dengan pengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Yang kedua, unauthorized biography. Bila teks biografi tersebut penulisannya tanpa seizin atau tanpa pengetahuan tokoh yang dikisahkan perjalanan hidupnya. Jenis teks biografi ini biasanya terjadi bila tokoh yang ditulis telah meninggal dan tidak ada tokoh keluarga tersebut yang dapat dimintai izin. Dan yang keempat, berdasarkan persoalan yang dibahas. Masalah berdasarkan yang dibahas, teks biografi dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada biografi intelektual. Teks biografi ini dibuat melalui berbagai penelitian untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Teks biografi jenis ini juga disajikan dalam gaya bahasa yang ilmiah. Contoh teks biografi intelektual adalah Gus Dur dan Ilmu Sosial Transformatif, sebuah biografi intelektual yang ditulis oleh Syamsul Arif. Yang kedua, biografi politik. Biografi jenis ini menceritakan pengalaman hidup seseorang tokoh negara dari sudut pandang politik. Sama seperti biografi intelektual, teks biografi politik dilakukan dengan berbagai riset untuk mengumpulkan bahan tulisannya. Kadang-kadang teks biografi politik ini dibuat berdasarkan kepentingan yang diberitahukan. Contoh teks biografi politik adalah biografi politik Muhammad Hatta yang ditulis oleh Deliar Noor. Dan yang ketiga, biografi jurnalistik.
biografi jenis ini umumnya ditulis berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh yang akan ditulis, atau tokoh yang menjadi informan bahan pendukung teks tersebut. Yang kelima, berdasarkan penerbitnya. Berdasarkan penerbitnya, teks biografi dibagi menjadi dua, yaitu satu, buku sendiri. Sesuai namanya, biografi jenis ini dibukukan dengan biaya produksi yang ditanggung sendiri oleh penerbit atau penulisnya. Biasanya buku biografi yang diterbitkan sendiri memiliki nilai komersial dan diprediksi di pasaran. 2. Buku subsidi. Berbeda dengan buku itu sendiri, biaya produksi biografi ini ditanggung oleh pihak sponsor, baik secara keseluruhan atau sebagian. Biasanya, biografi yang ditulis memiliki tema spesifik yang ditunjukkan untuk kalangan terbatas, sehingga kurang komersial. Atau jika biografi yang ditulis memiliki harga yang tinggi dan diprediksi tidak akan dicapai oleh pembeli. Sekarang kita akan membahas tentang teks struktur biografi. Karena teks biografi termasuk teks narasi, struktur teks biografi ini memiliki struktur yang sama dengan teks narasi lainnya, seperti cerpen dan hikayat. Struktur teks biografi umumnya terdiri dari orientasi, peristiwa penting, dan reorientasi. Biar kamu makin paham dengan struktur teks biografi, yuk kita bahas satu persatu. Orientasi atau setting. Pada bagian ini, penulis akan memaparkan pengenalan tokoh dan tokoh-tokoh lainnya yang berperan penting dalam hidup tokoh yang dikisahkan dalam teks biografi. Peristiwa penting. Pada bagian ini, penulis memaparkan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Peristiwa penting ini biasanya berkaitan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh para tokoh dalam meraih mimpi dan cita-citanya, serta memecahkan masalah yang dilakukan oleh tokoh tersebut sampai ia berhasil mencapai mimpi dan cita-citanya tersebut. Reorientasi. Pada bagian ini, penulis akan menyampaikan evaluatif atau pernyataan tentang rangkaian peristiwa yang sudah dikisahkan dalam bagian sebelumnya. Reorientasi ini bertemakan bisa ada atau tidak ada di teks biografi. Kaidah kebahasaan teks biografi. Teks biografi memiliki kaidah bahasa sebagai berikut. 1. Menggunakan kata ganti pronomina orang ketiga tunggal seperti dia atau ia atau beliau. Pronomina ini biasanya digunakan secara bergantian dengan penyebutan nama tokoh atau nama panggilan tokoh yang dikisahkan. 2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh tokoh. Misalnya, berjalan, berbicara, belajar, membaca, menulis, dan juga lempar. 3. Banyak menggunakan kata adjektiva untuk memberikan informasi mengenai sifat-sifat tokoh secara rinci. Misalnya, untuk mendeskripsikan watak tokoh, akan digunakan kata-kata seperti pintar, ulet, rajin, dan giat. Selain itu, dalam melakukan deskripsi, teks biografi biasanya menggunakan kata populatif sebelum kata sifat, seperti adalah atau merupakan. 4. Banyak menggunakan kata kerja pasif dalam menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh. Misalnya, dipilih, ditujukan, diberi tugas. 5. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkaitan dengan urutan waktu. Misalnya, sebelum, sampai, setelah, pada saat, kemudian, selanjutnya, selama, saat itu. 6. Banyak menggunakan kata kerja yang berkaitan dengan aktivitas mental untuk menggambarkan peran tokoh. Misalnya, menggembirakan, menginspirasi,
memahami, dan mencintai. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran mengenai materi teks biografi. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.